Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So here today we are from Group 5. We're going to explain about global business and collaboration. Before we start it, let us introduce ourselves first. So there are two members in Group 5, which is me, Rima Melacaptilia, dengan NIM akhir and 111134. and me, Natana Pratama, with last ID number is 1097. Okay, without further ado, let us start this. For Nata, time is yours. Okay, thank you, Rima. Okay, sorry. The first one, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai global business, kita harus mengetahui apa sih yang menjadi uh, fitur-fitur utama bisnis yang penting untuk memahami peran sistem informasi. Jadi, kenapa sistem informasi ini begitu penting dan begitu dibutuhkan dalam sebuah bisnis? Yang pertama yaitu adalah organic business basic business function. Jadi, mengelola bisnis dalam uh, fungsi dasar bisnis. There is a four business basic function uh, are manufacturing, or production, sales and marketing, human resource, finance, and accounting. Jadi dalam empat dasar fungsi bisnis di sini terdapat empat poin, yaitu ada manufacturing atau produksi, terus ada penjualan dan pemasaran, human research, dan finansial dan akuntansi. Jadi keempat inilah yang menjadi dasar fungsi daripada bisnis itu sendiri. Jadi ketika bisnis itu menghasilkan sebuah produk atau jasa, jadi kan di dalam bagian ini kan produk jasa atau produk jasa itu ada berada dalam di tengah sebuah lingkaran. Nah, dari produk ini tujuan utama atau fungsi utama dari produk ini adalah untuk diproduksi, dijual, bagaimana mengelola karyawan, pegawai, dan bagaimana mengelola keuangannya. Jadi, oleh karena itu, mengapa dalam sebuah bisnis itu diperlukan untuk yang namanya sistem informasi manajemen. Jadi, dalam hal ini, untuk memenuhi bagaimana fungsi dasar dari bisnis itu sendiri, yaitu bagaimana memproduksi sebuah produk atau jasa, atau menjual dan mempromosikan sebuah produk atau jasa, bagaimana mengelola orang-orang atau karyawan yang ada di dalam sebuah perusahaan atau bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, dan bagaimana mengatur keuangan supaya keuangan yang di dalam perusahaan itu bisa seimbang dan bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Lalu setelah kita memahami tentang bagaimana fungsi dasar daripada bisnis itu sendiri, yang kedua yaitu bagaimana sih kita mengidentifikasi bahwa sistem manajemen ini diperlukan, yaitu kita memahami yang namanya bisnis proses. Bisnis proses process is a series of logically related activities that define how certain business tasks are performed. Business processes also refer to unique way in which work, information, and knowledge are coordinated within particular organization. Every business can see as a collection of business processes. Jadi, proses bisnis ini adalah serangkaian aktivitas yang terkait secara logis yang mendefinisikan bagaimana tugas-tugas bisnis tertentu dilakukan. Nah, proses bisnis ini mengacu pada cara-cara unik. Maksudnya cara-cara unik itu gimana? Cara-cara unik adalah bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan sebuah barang atau sebuah jasa yang sesuai dengan fokus dari perusahaan itu. Jadi, setiap perusahaan itu pasti mempunyai bisnis prosesnya sendiri-sendiri sesuai dengan eh, apa yang ditekunin atau sesuai dengan bidang yang mereka geluti. Nah, di sini adalah contoh secara umum. Jadi, ada bagian di sini ada sales, accounting, manufacturing. Jadi, maksudnya apa? Jadi, sales tadi kan fungsinya adalah untuk mempromosikan dan membuat sebuah laporan penjualan. Maksudnya
produk atau jasa yang ter terminat oleh konsumen atau laku itu diterima infonya oleh sales. Jadi sales nanti membuat sebuah generate order atau pemesanan secara umum, lalu membuat yang namanya eh, kumpulan-kumpulan daripada pesanan itu sendiri. Setelah memastikan pesanan mengkonfirmasi kepada pelanggan, mereka melakukan eh, cek kredit, approve kredit, generate invoice. Jadi di sini lanjut ke yang namanya pembayaran, ada yang namanya accounting. Nah, setelah di submit ordernya terus dicek kreditnya apakah sesuai nilainya barang yang dijual itu berapa harganya, terus nilai yang didapat itu berapa. Nah, masuklah ke accounting. Accounting itu bagaimana eh, apa ya? Bisa dibilang tuh cek kredit. Cek kredit itu cek harga daripada si barang produk ataupun jasa tersebut sehingga diproses. Nah, setelah sudah diterima di approve kreditnya itu adalah assemble produk di divisi manufacturing. Nah, dalam hal ini itu adalah menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ketika produk udah jadi, nah perusahaan atau bagian produksi itu akan memberikan konfirmasi kepada penjualan bahwa barang sudah siap siap dan ready untuk dikirimkan. Jadi proses bisnis seperti itu secara umum, tapi ini tergantung pada perusahaan-perusahaan masing-masing karena setiap perusahaan memiliki keunikan dan kekhususan yang berbeda. Seperti itu. Oke, the next one is business structure. Jadi kalau kita tadi bicara tentang bagaimana fungsi dasar dari bisnis dan yang kedua adalah tentang bagaimana proses itu bisnis itu bisa berjalan. Di sini adalah ada struktur atau bisa dibilang susunan dari bisnis structure dari senior management, middle management, operational management. Jadi senior management will make long-term strategic decision about products and services and ensure the financial performance of the company are the top of the pyramid. Jadi senior management ini adalah pengambil keputusan utama atau keputusan puncak. Makanya kenapa dalam piramid ini senior manajemen ini ditempatkan pada bagian atas piramid karena mereka mengambil keputusan long term strategic decision atau keputusan jangka panjang karena menyangkut tentang bagaimana eh, performa perusahaan, bagaimana tentang produknya, bagaimana tentang finansialnya. Jadi di sini senior manajemen berperan mengambil keputusan jangka panjang bagaimana perusahaan ini bisa sustain selama 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan seperti itu. Terus middle management. Nah, middle management will escalate the program and plan of senior management from the middle layer. Jadi middle management adalah pelaksana atau bisa dibilang orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Contohnya apa kayak ahli kimia, terus arsitek, orang-orang yang ada di bagian-bagian ahli yang menjadi pelaksana daripada rencana dari atau mungkin strategi yang diterapkan oleh senior management. Nah, dalam hal ini, middle management itu orang-orang yang memiliki kemampuan ahli dalam bidang tertentu sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang terbaik atau keputusan ideal buat perusahaan. Terus yang ketiga, operational management. Operational management which is responsible for monitoring the daily activities of the business comprise the base of the pyramid. Jadi ini yang berada di dasar daripada piramid itu sendiri. Operational management usually oversees production activities directly. Jadi operational management ini yang ada di paling bawah karena apa? Mereka adalah yang berkecimpung atau mengawasi, mengelola kegiatan produksi dari hari ke hari. Kalau senior management mungkin bisa dibilang mereka tuh yang top puncaknya. Mereka menerima konfirmasi dari operasional manajemen, baru ke middle manajemen, baru senior manajemen ikut turun tangan. Nah, operasional manajemen ini benar-benar yang paling dasar. Jadi mereka tuh melakukan secara langsung, bertatapan secara langsung dengan proses produksi setiap harinya dengan produk yang dibutuhkan, dengan jasa yang disiapkan. Seperti itu. Oke, yang keempat yaitu
business environment atau lingkungan bisnis. Business enterprise really healthy on their environment to supply capital, labor, customer, new technology, services, and products, stable market, and legal system, and educational resources in general. Jadi maksudnya apa sih? Eh, Kenapa kok manajemen informasi ini dibutuhkan atau sistem sistem informasi manajemen ini dibutuhkan? Karena kembali lagi bisnis environment adalah salah satu hal yang mungkin mempengaruhi sebuah bisnis. Contohnya apa kayak supply kapital, labor, customer, new teknologi ini perusahaan atau bisnis itu harus bisa mengikuti, harus bisa beradaptasi. Contohnya apa kayak mungkin kita lihat ya, Nokia dulunya adalah salah satu brand teknologi bisa dibilang dalam smartphone, belum smartphone sih, tapi ponsel yang tren pada waktu itu. Tapi karena ketidakmampuan dalam menanggapi sebuah lingkungan bisnis, nah mereka akhirnya tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang saat ini tetap sustain, contohnya Apple, Samsung, seperti itu. Jadi bisnis environment sangat dibutuhkan untuk perusahaan itu mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi di sekitar perusahaan, hanya di dalam internal perusahaan saja. Oke, jadi apa sih tujuan atau fungsi role of information system in business? Yang pertama, to achieve operational excellence, productivity, efficiency, agility, to develop new product and services to achieve customer intimacy and service. Terus number three, to improve decision making, ini pasti, to achieve competitive advantage, five, to ensure viability, and to promote environmental, social, and governance. Jadi tujuannya tidak jauh daripada tujuan utama atau menggenapi fungsi-fungsi daripada empat fungsi dasar bisnis, terus bagaimana menanggapi lingkungan, bagaimana melakukan proses itu dengan baik, dan bagaimana menciptakan struktur perusahaan yang bisa mendukung proses produksi seperti itu. Oke, jadi kalau kita tadi berbicara tentang bagaimana lingkup bisnis di dalam internal maupun eksternal, sekarang kita memahami sih apa yang menjadi sistem for different management group. Jadi kan pasti di dalam perusahaan tuh ada yang namanya beberapa departemen. Ada departemen contohnya kayak tadi 4 departemen, pemasaran, keuangan, ada juga human research, terus operasi juga manufacturing. Jadi di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu ada dua eh, manajemen, maksudnya manajemen informasi, sistem manajemen yang bisa digunakan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah transaction processing system. Jadi, manajemen need to TPS to monitor status internal operation and the company relationship with the external environment. TPS is also the main generator of information for other business system and function. Jadi, dalam hal ini transaction system ini lebih dibilang pada kita menggunakan sistem informasi manajemen untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, dalam hal ini kan ada nih, dalam bagian dilihat bahwa di sini ada data employee dan general ledger. Jadi informasi, misal nih kayak penggajian, contohnya saya ambil contoh penggajian. Kita lihat employee data tuh bagaimana performa dia selama melakukan pekerjaan, terus berapa produk yang dihasilkan. Nah, dengan menggunakan transaction processing system itu, perusahaan lebih mudah. Nah, di sini kan ada nih payroll system ke management reports. Jadi management reports di sini uh, ada data-data daripada employee data tersebut. Nah, dalam hal itu nanti ketika proses penggajian itu tidak tanpa dasar gitu, tapi dengan adanya data gitu. Saya ambil contoh gitu ya, contoh simpelnya yaitu penggajian itu tadi. Untuk yang lain kayak the government agency, employee paychecks itu tergantung juga nanti tetap apa ya, pusatnya tuh di payroll system. Jadi semua data, semua info tadi menjadi satu di payroll system sehingga apa yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan transaksi itu mempunyai data yang jelas dan bisa dilihat bahwa semua transaksi yang dilakukan itu berdasarkan data dan tidak atau tanpa tanpa apa ya, bukan tanpa perhitungan yang jelas seperti itu. Oke, yang kedua yaitu business intelligence. Business intelligence is contemporary term for data software analysis, organizing, analyzing, and providing access to data to help manager
and other enterprise user might more informed decision. Business intelligence address decision making needs of all level of management. Jadi business intelligence ini bisa dibilang digunakan oleh manajemen senior. Karena apa? Kita lihat ya di penjelasannya business intelligence address to decision making needs all level management. Jadi sebenarnya buat level manajemen, tapi kalau teman-teman lihat ya di sini ya dalam 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 apa namanya dalam bagian ini. Nah, di sini kan ada beberapa bagian nih, ada order file, production master file, dan accounting files. Jadi dalam hal ini manufacturing mungkin ya di manufacturing melakukan order processing system, terus material resource planning system, terus general ledger system. Nah, di sini bagian paling bawah atau misal bisa dibilang operational management melakukan sebuah decision making. Nah, dari decision making mereka menghasilkan sebuah data bahwa oh misal produksi harus ditingkatkan karena permintaan permintaan pelanggan meningkat. Nah, informasi itu akan masuk ke sales data. Contoh ya, contoh simpelnya. Terus masuk lagi ke MIS atau manajemen informasi sistem. Nah, dalam hal ini manajemen informational system itu tadi akan mentransfer data, membuat laporan. Nah, di sini kan ada online display and dashboard itu yang dipegang oleh manajer senior tadi, yang di level atas. Jadi, mereka mengetahui, oh informasi dari apa ya, departemen penjualan nih butuh meningkatkan namanya produksi. Terus ada juga kayak di production master file, mastering resource planning system ini bisa dibilang tentang sumber daya. Oh, bahan bakunya yang bisa ditambah. Nah, semua itu tadi itu akan terkumpul menjadi satu dalam dalam ini apa namanya satu bagian. Bisa dilihat ini ada sales data, unit product cost data, product change data, expense data. Jadi nanti semua informasi ini menjadi satu di MIS. Nah, di MIS ini apa? Manajemen Informasi Sistem, kita akan membuat laporan. Nah, laporan tersebut akan dibuatkan sebuah data dan itu bisa dilihat oleh manajer senior ataupun manajer yang berada di tingkat atas untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau di bagian sini, ini biasanya dipakai middle. Nah, di sini itu yang operasional. Buat apa sih? Oh, ini mengambil keputusan dalam sebuah departemen meningkatkan penjualan contohnya itu tadi. Jadi, business intelligence ini bisa memudahkan manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Next. Oke, nah contohnya apa? Ini hasilnya ya kayak contoh nih product code, product description. Jadi hasilnya gini. Misal sales region ini ada yang di Inggris ya, North, East, South, Midwest, West. Nah, actual size-nya segini 4 juta sekian lah ya. Nah, plannya itu 4.800.000. Nah, aktual versus plan ini bisa dibilang rata-ratanya berapa sih? Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi daripada perusahaan. Jadi, dengan adanya sistem tadi, bisnis intelligence tadi, itu memudahkan perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena data yang ditampilkan itu jelas dan bisa eh, mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tidak melebihi kapasitas dan tidak kurang optimal juga seperti itu. Oke, lanjut yaitu ada intranet dan extranet. Ini lebih pada bagaimana sistem itu mendukung ya, mendukung antar berbagai perusahaan. Jadi intranet ini bisa dibilang sebuah sistem sistem is open internal website. Jadi sebuah website yang berada dalam internal perusahaan yang mana intranet ini bertujuan untuk internal network in contrast to the internet which in public network that connects organization and other external network. Jadi menghubungkan perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi kayak ini website yang digunakan perusahaan untuk menghubungkan dengan mitra yang lain seperti itu. Mungkin kita sering lihat ya bahwa perusahaan-perusahaan besar pasti memiliki website yang di sana berguna untuk memberikan informasi dengan mitra atau mungkin sarana promosinya juga itu salah satu bentuk dari
intranet atau extranet. Nah, yang kedua yaitu extranet is company website that can be accessed by authorized vendor and supplier and is often used to coordinate the movement of supplier to the company production equipment. Jadi extranet ini kalau intranet tadi buat internal ya. Kalau extranet ini buat mitranya sendiri. Misal kayak kita, oh ya ini contohnya ya, contohnya biar bisa kita relate itu kayak kita misal nih daftar sebuah websitenya Kampus Merdeka misalnya. Kampus Merdeka kan ada yang diakses oleh mitra, ada yang diakses oleh mahasiswanya. Contohnya seperti itu. Jadi extranet itu gambarnya seperti itu. Kalau intranet itu diakses oleh bagi internal perusahaan. Kalau extranet itu ada website yang diakses oleh. Contohnya kalau di perusahaan ini adalah vendor and supplier. Jadi untuk mengetahui eh, hubungan kerjasama terus apa yang dibutuhkan tentang production equipment itu tadi seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada enterprise application. Jadi enterprise application ini adalah aplikasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau tadi dalam perusahaan ada namanya intranet dan extranet, sekarang ada yang namanya enterprise application. Jadi enterprise application are system that span functional areas focus on executing business processes across the enterprise and cover all level of management. Enterprise application help business become more flexible and productive by coordinating their business process more closely and integrating group of processes so that they focus on efficient resource management and customer service. Jadi aplikasi ini berguna untuk memudahkan apa sih, memudahkan perusahaan dalam menjangkau lebih fleksibel lagi, menjangkau customer bisa meningkatkan juga produktivitas juga dengan adanya aplikasi ini, sehingga apa ya, top manajemen itu tidak harus turun ke bawah ketika menyampaikan apa sih yang menjadi tujuan perusahaan, tapi dengan adanya aplikasi ini memudahkan perusahaan dalam mengkoordinasi setiap lini atau setiap departemen yang ada. Di sini contohnya apa sih? Kayak ada yang namanya supply chain. Nah, supply chain management system companies use supply chain management system to help manage relation with their supplier. Jadi dengan adanya aplikasi ini dapat mengolah rantai pasok. Yang kita pelajari bahwa rantai pasok adalah salah satu rangkaian proses produksi untuk menjadi sebuah barang jadi. Jadi adanya enterprise application ini memudahkan supply chain. Terus apalagi customer relationship management, customer relationship management system to help manage their relationship with their customer. Jadi dengan adanya aplikasi ini memudahkan perusahaan atau bisnis itu menjangkau customer. Itu yang ketiga, management system GMS. Collects all relevant knowledge and experience in the company and makes it available wherever and whenever needed to improve business processes and management decision. Jadi ketika memiliki aplikasi ini kan pasti ada yang namanya kayak kita UC3 ya, UC3 kalau di sister. Nah itu contohnya knowledge system tuh kayak gitu. Untuk apa sih? Mungkin ada masukan, ada mungkin tambahan. Jadi melalui aplikasi itu tadi itu bisa mengumpulkan atau mengolah data-data tentang formal perusahaan juga. Jadi dengan enterprise application ini bisa mengetahui, oh mungkin contohnya bisa mengetahui bagaimana perkembangan dari perusahaan-perusahaan juga itu juga bisa dengan adanya enterprise application ini. Jadi sangat benar-benar kompleks fungsi dan manfaatnya. Nah, bisa dilihat ini contoh bagannya. Jadi di sini kan aplikasi. Nah, aplikasinya tuh bisa mengelola supaya bisnis partner, terus customer distributor. Jadi dalam satu aplikasi itu bisa mengelola semua departemen, ada sales and marketing, manufacturing, production, finance, accounting, human resource. Jadi prosesnya ini lebih dimudahkan dengan adanya enterprise application seperti itu. Oke, dan yang terakhir yaitu karena kita membahas tentang business, e-commerce, and e-government, kita masuk dalam
penjelasannya apa sih penjelasan dasarnya. Jadi kita belajar bahwa kenapa bisnis itu perlu yang namanya uh, business atau mungkin perlu yang namanya manajemen informasi manajemen sistem informasi manajemen. Jadi is basically include activities for the internal management a company for coordination with supplier and other business partner. It also include e-commerce or electronic e-commerce. Jadi IBAS ini adalah aktivitas internal dalam perusahaan yang bertujuan untuk melakukan kombinasi dengan supplier atau dengan mitra-mitra yang lain seperti itu. Terus dalam bisnis tadi ada juga ada yang namanya e-commerce. E-commerce is the part of e-business that deals with buying and selling goods and services over the internet. Jadi kalau bisnis tadi itu adalah bagaimana mengelola hubungan dengan supplier, e-commerce ini bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan seperti itu contohnya. Di sini ada e-government juga, refer to the application of internet and network technologies to enable digital government and public sector agency relationship with citizen, business, and other government agency. Jadi e-government ini lebih pada uh, bisa dibilang website, aplikasi yang digunakan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat global untuk mengelola hubungan secara apa ya dengan masyarakat juga seperti itu. Jadi ketiganya ini memiliki intinya sama mengenai dengan digital, penggunaan sebuah sistem informasi digital, tapi dengan penggunaan yang berbeda seperti itu. Okay, next material will be presented my partner. Next is collaboration. What is collaboration? Collaboration is working with others to achieve, share, and express its goals. Collaboration focuses on tasks or mission accomplishment and usually takes place in a business or other organization and between businesses. Jadi misalnya itu saya kolaborasi dengan teman saya di Jakarta yang lebih expert sama hal yang saya belum tahu. Atau contohnya itu ketika saya bekerja di perusahaan hukum, di mana saya berkolaborasi dengan accounting dari accounting untuk masalah mengenai masalah perpajakan gitu. Itu kan kita bisa berkolaborasi. Nah, untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu misi gitu. Kemudian yang kedua yaitu collaboration can be short-lived. Artinya, kolaborasi itu bisa lasting a few minutes or longer term, tergantung dari the nature of text-nya atau tergantung dari hubungan antara partisipannya. Selain itu, kolaborasi juga bisa one to one or many to one. Jadi bisa satu orang dengan satu orang atau suatu kelompok dengan suatu kelompok gitu. Next. Next. Oke, selanjutnya itu why collaboration and teamwork are important. Jadi selain kolaborasi itu diperlukan adanya teamwork. Jadi ada beberapa alasan yang mengapa keduanya itu sangat penting dan harus berjajar dan harus ada di dalam kolaborasi maupun teamwork itu harus selalu ada ketika melakukan keduanya gitu. Kenapa? Yang pertama tuh ada changing nature of work. Jadi misalnya in the past dulu itu pekerjaan itu langsung selesai dalam beberapa part yang terpisah-pisah gitu. Sedangkan sekarang work is more about people working together even in factories. This means people need to work together more closely to get things done. Jadi yang dulunya cuma sendiri-sendiri, misalnya di pabrik itu kan ada alatnya sendiri-sendiri, sekarang itu bisa langsung kerja bareng, gimana caranya satu proses ini sama satu proses satunya itu bisa langsung nyambung gitu. Kemudian yang kedua itu ada growth of professional work, di mana interaksi dalam pekerjaan menumbuhkan profesionalitas dalam kerja, yang mana hal tersebut sangat dekat dengan koordinasi dan kolaborasi. Sedangkan di sisi lain pula, profesionalitas kerja juga didukung oleh pendidikan yang substansial dan sharing of information serta pendapat untuk menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga menumbuhkan kerjasama dalam tim, di mana setiap anggota melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu ada changing organization of the firm.
Misalnya pada zaman dulu tuh companies were organized like a pyramid with bosses giving orders to workers. Sedangkan sekarang perusahaan itu lebih ke teams, di mana semua orang itu bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Managers still watch and check research, but they don't tell worker exactly what to do. Jadi, manajer itu tetap memperhatikan dan mengecek hasilnya, tapi mereka tidak menyuruh-nyuruh ini harus ini, tapi mereka lebih ke memantau bahwa pekerjaan itu udah sesuai dengan job desk mereka masing-masing. This is because workers are smarter and can make better decisions on their own. So, kemudian yang keempat itu ada changing scope of the firm. Companies used to have all their work in one place, but now they have offices and factories all over the world. This means mereka bisa bekerja bersama lebih dekat untuk make sure everything runs smoothly, from designing product to selling them and providing service gitu. Kemudian yang kelima itu ada emphasis on innovation. Meskipun intinya itu maksudnya meskipun kita berpikir bahwa penemu adalah seorang diri, banyak penemuan yang sukses yang berasal dari tim yang bekerja sama gitu. Misalnya sebagai contohnya dulu tuh ada Bill Gates sama Steve Jobs yang mereka tuh kan mendirikan Microsoft dan juga Apple. Mereka bekerja sama dengan tim yang berbakat untuk menciptakan produk baru. Nah, inovasi seringkali merupakan upaya kelompok dan bekerja sama bersama dalam menghasilkan penemuan yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian yang terakhir itu ada changing culture of work and business, di mana many people think that groups of people with different backgrounds can work faster and better than individuals working alone. Nah, ide ini didukung oleh sesuatu like crowdsourcing and the idea that groups of people are often smarter than a single person. Jadi ini semua tuh didukung dari ide bahwa grup yang berisi orang-orang itu lebih pintar daripada cuman ada single person aja atau cuma ada satu orang aja gitu. Next. Nah, yang selanjutnya tuh ada social business. Social business ini merupakan suatu tools untuk mengimprove collaboration, di mana social business itu dapat berupa penggunaan social network platform seperti Facebook, Twitter, as well as internal corporate social tools to connect with employees, customer, and supplier. Nah, this tool enable worker to set up profiles from group and follow each other's updates, sehingga the goal of social business ini untuk deepen, untuk mendalami interaksi with group inside and outside the firm to expedite and enhance information sharing, innovation, and decision making. Kemudian ada satu keyword di social business itu yaitu conversation, di mana supporters of social business argue that if firms tune into this conversation, they will strengthen their bond with customer, supplier, and employees, increasing their emotional involvement in the firm. Jadi conversation atau percakapan ini tuh dapat memperkuat bonding mereka antara customer, antara supplier, atau juga antara karyawan, di mana hal tersebut tuh dapat meningkatkan emotional involvement di dalam perusahaan itu. Next. Selanjutnya yaitu ada business benefits of collaboration and social business. Nah, general belief among both business and academic communities that the more a business firm is collaborative, the more successful it will be, and that collaboration within and among firm is more essential than it past. Jadi ada suatu kepercayaan yang dipercayai oleh baik pembisnis maupun akademik community gitu, bahwa ketika suatu perusahaan atau suatu bisnis itu berkolaborasi, maka akan lebih sukses bisnis tersebut atau hal yang mereka kerjakan atau tujuan mereka tuh bisa lebih successful gitu. Nah, ada beberapa benefit dari keduanya. Yaitu yang pertama tuh ada productivity, di mana people interacting and working together can capture expert knowledge and solve problem more rapidly than the same number of people working in isolation from one another. So there will be a few errors. Jadi productivity ini bisa ditekan di mana orang-orang tuh berinteraksi dan bekerja bersama itu bisa mendapatkan lebih banyak expert knowledge gitu dan bisa menyelesaikan masalah lebih rapidly dan the same number daripada jumlah banyak orang tapi bekerja sendiri-sendiri gitu. Dan kalau bekerja sendiri-sendiri kan pastinya
kita nggak bisa menemukan nih errornya itu di mana, dan atau mungkin bisa jadi errornya tuh malah banyak. Sedangkan kalau kita bekerja sama, error yang mungkin terjadi itu lebih sedikit gitu. Kemudian yang kedua itu ada quality, di mana orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat mengkomunikasikan kesalahan dan lebih cepat dibandingkan jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Kolaboratif dan sosial ini membantu mengurangi penundaan waktu dan dalam desain maupun dalam produksinya, misalnya. Kemudian yang ketiga itu ada innovation, which is means people working collaboratively can come at come up with more innovative ideas for product, services, and administration than the same number of working in system for one another. There are advantages to diversity and the wisdom of right. Kemudian yang keempat itu ada customer service, di mana orang-orang yang bekerja bersama menggunakan alat kolaborasi dan sosial dapat menyelesaikan keluhan dan masalah pelanggan dengan lebih cepat dan atau lebih efektif daripada jika mereka bekerja sendiri-sendiri satu sama lain gitu. Terus yang terakhir itu ada financial performance. Financial performance ini lebih ke hasil dari productivity, quality, innovation, dan customer service tadi, di mana kolaboratif ini bisa memberikan perusahaan itu potensial dalam sales, dalam pertumbuhan salesnya juga atau juga financial performance-nya, gitu. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada building a collaborative culture and business processes, di mana while collaboration can be very beneficial for business, but it doesn't always work. A study found that companies that promoted collaboration were more likely to perform well, tetapi beberapa perusahaan pun masih ada yang struggle walaupun udah mewujudkan namanya kolaborasi itu. Nah, di sini ada beberapa requirement for successful collaboration, di mana successful collaboration itu requires a supportive company culture, good business processes, and right tools. Di sini kan ada diagram. Nah, diagram ini mengilustrasikan bagaimana perbedaan faktor-faktor yang berkontribusi kepada kinerja perusahaan melalui kolaborasi kualitas. Misalnya yang pertama itu ada open culture, kemudian supportive businesses, processes, dan breadth of collaboration. Kemudian yang mana ketiganya ini merepresentasikan the organizational capabilities that enable effective collaboration, di mana ketiganya ini bisa mewujudkan collaboration yang lebih efektif. Kemudian yang ke bawah itu ada collaboration technology, yaitu ada penggunaan use of collaboration and social technology for implementation and operation, kemudian the use of collaborative and social technology for strategic planning. Nah, keduanya ini merepresentasikan the technological tools and infrastructure that supports collaboration. Nah, ketika keduanya itu ada, maka akan mewujudkan namanya collaboration quality. Dan kemudian collaboration quality apa? Collaboration ini akan meningkatkan namanya firm performance, di mana firm performance ini merupakan the final books that show collaboration quality directly impact firm performance. Jadi menunjukkan bahwa kolaborasi quality ini benar-benar berdampak pada kinerja perusahaan gitu. This implies that better collaboration quality leads to improve overall performance of the firm. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada tools and technologies for collaboration and social business. Even with a collaborative culture, companies masih membutuhkan sistem informasi untuk membantu mereka untuk bekerja bersama, untuk membuat keputusan, ataupun untuk berhubungan dengan satu sama lain. Terdapat beberapa tools yang ada, yaitu ada yang free juga ada yang paid, yang bisa membantu karyawan maupun customer, supplier, dan juga manajer agar bisa bekerja secara lebih efektif. Yaitu di antaranya tuh ada email and instant messaging, di mana email and instant messaging are important tools for communication and collaboration. They can be used on computers and mobile devices and allow people to share file and messages.
Kemudian kedua itu ada virtual worlds. Virtual worlds are online 3D spaces where people can interact as avatar. They can use gestures, chat, and voice to communicate and collaborate. Contohnya tuh Second Life. Misalnya tuh Second Life itu merupakan contoh virtual world dan sekarang itu kalau dulu tuh Second Life ya, kalau sekarang tuh ada namanya Metaverse. Di mana Metaverse ini suatu jaringan virtual world di mana people tuh bisa berinteraksi, terus melakukan bisnis dan juga bersosialisasi. Kemudian yang ketiga itu ada wikis. A wiki is a type of website that make it easy for user to contribute and edit text, content, and graphics without any knowledge of web page development or program techniques. The most well-known wiki is Wikipedia gitu. Sekiranya menurutku kayak untuk Wikipedia udah dapat tahu kan ya gimana. Udah kayak gitu. Next. Oke, kemudian tuh ada collaboration and social business platform, yaitu ada virtual meeting system. Meeting virtual itu lebih ke contohnya itu misal Zoom gitu. Misalnya itu digunakan untuk save money atau to save money on travel and help people work together from different places. Di mana banyak perusahaan tuh menggunakan video conferencing itu atau web conferencing juga bisa. Nah, sistem ini membantu people untuk communicate with video atau dan audio, and some even make it look like they're in the same place. Jadi dengan adanya virtual meeting system ini, kita yang berada jauh itu berasa kalau kita tuh berada di satu tempat yang sama gitu. Sebenarnya banyak banget pilihannya dari expensive system itu misalnya ada Microsoft Teams dan juga Zoom yang berbayar atau dan keduanya itu bisa sama-sama digunakan mau dari komputer ataupun dari HP gitu dan jadi lebih fleksibel. Kemudian ada namanya cloud collaboration services. Ini contohnya tuh seperti Google. Google itu kan menawarkan banyak alat bantu online ya untuk kolaborasi, misalnya Google Drive, Google Dokumen, OneDrive. Dan sebagian besar itu semua gratis sekarang dan kalau contohnya kayak Google Drive itu kan untuk penyimpanan awan yang memungkinkan kita untuk menyimpan, berbagi, dan mengedit file secara online. Atau Microsoft OneDrive sama itu Dropbox. Nah, itu juga layanan yang serupa gitu. Itu sama-sama buat penyimpanan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada Microsoft SharePoint. Nah, Microsoft SharePoint ini merupakan a collaboration and a document management service that helps organizations share and manage content, knowledge, and application with on-premise and cloud version. Nah, SharePoint ini bisa digunakan untuk membuat website internal yang bisa mengorganize dan juga menyimpan informasi dalam satu tempat gitu. Kemudian yang terakhir itu ada enterprise social networking tools, di mana there are specialist social tools like Salesforce, Chatter, terus Microsoft Yammer, Meta Workplace, dan juga IBM Connection. Nah, beberapa tadi adalah contoh spesifik yang didesain untuk social business. This tool connect members of an organization using features similar to Facebook. Jadi beberapa contoh tadi itu sama cara kerjanya seperti Facebook, tapi mereka tuh lebih dikhususkan untuk internal use aja gitu. Next. Terus selanjutnya tuh ada checklist for managers evaluating and selecting collaboration and social software tools. Apa sih maksudnya gitu? Nah, checklist dari manajer ini tuh digunakan untuk to choose the right collaboration technology for the firm gitu. Ketika udah ada kolaborasi, kita kan membutuhkan namanya tools. Nah, sinilah tujuannya gitu. Dan bagaimana cara kita melakukan itu? Dengan menggunakan framework. We need a framework for understanding just what problems these tools are designed to solve. Jadi beberapa tools itu kan punya beberapa fungsinya masing-masing. Nah, di sini kita tuh mau membuat framework. Kira-kira dengan masalah seperti ini, kita tuh bisanya pakai tools yang bagaimana gitu. Contohnya apa? Contohnya itu kita bisa membuat a time or space collaboration and social matrix developed by a number of collaborative work scholar that can be helpful in addressing the issue. The time atau spaces matrix ini fokus on two dimension of the collaboration, yaitu time dan juga place.
Misalnya ketika kita membutuhkan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang berada di zona waktu yang berbeda, kita kan nggak bisa ketemu gitu kan ya. Misalnya di sini jam 7, terus di Kalimantan tuh mungkin udah jam 8 gitu. Nah, itu kan bisa membuat kita tuh lebih susah gitu tuh untuk mengadakan semacam video conference gitu kan, atau kayak mengapa Zoom juga kan kita beda waktu. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu alasan kenapa butuh yang namanya framework. Kemudian juga lokasi. Nah, lokasi juga menghambat kolaborasi juga di perusahaan besar global atau bahkan nasional dan regional, di mana untuk mengumpulkan orang-orang dalam pertemuan fisik menjadi sulit karena penyebaran fisik perusahaan yang terdistribusi. Terus ada biaya penjualannya dan juga keterbatasan waktu para manajernya misalnya. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, waktu atau ruang dapat membantu dalam memilih kolaborasi dan kerja sama tim yang lebih tepat lebih tepat untuk perusahaan. Next. Oke, di sini ada framework buat time spaces tadi. Kan ini ada 4 kuadran ya, di mana yang bagian horizontal itu ada same time sama different time. Kemudian yang bagian vertikal itu ada same place and different place. Jadi, semisalnya kita ada di same time and same place, berarti kita memakai kuadran yang pertama, yaitu face-to-face interaction. Misalnya, jadi kita bisa mulai dengan memutuskan ruangannya di mana, terus display-nya apa, rumornya apa, gitu. Tapi ketika kita berada di different time, but some places, kita tuh bisa memakai team rooms, atau large public display, dan juga project management. Tapi kita beda lagi, semisal kita ada di waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Maka tools yang digunakan ada remote interaction, misalnya pakai video conferencing, instant messaging, chat, start screen, multi-user editor, atau virtual words. Dan yang terakhir, ketika kita berada di waktu yang berbeda dan juga di tempat yang berbeda, maka kita pakai kuadran yang keempat, yaitu communication and coordination. Seperti kita bisa pakai email, bulletin boards, blogs, asynchronous conferencing, group calendars, workflow, and version control atau Wikipedia. Next. Selanjutnya itu ada System for Knowledge Management. Dan ini sempat udah disinggung sama Nata di awal tadi. Jadi, Knowledge Management System itu help organizations store, search, and retrieve different types of knowledge, including structured, semi-structured, and unstructured information. Nah, salah satu contohnya dari sistem knowledge management ini ada namanya ECM, Enterprise Content Management, yang merupakan yang bisa membantu perusahaan dalam memanage jenis-jenis informasi itu. Next. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana ECM system itu berjalan. Di sisi kiri itu kan ada user ya, the user yang interacting dengan sistem. Itu merepresentasikan orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang menggunakan komputer. Kita namanya user, atau kita yang pengguna, kita yang menggunakan sistem. Kemudian di bagian tengah itu ada namanya Central Process Block, di mana this block show the main function of the ECM. Yang pertama untuk create atau capture, itu untuk menginput, untuk pengguna untuk menginput atau membuat konten baru. Kemudian tag itu misalnya untuk melabeli sehingga lebih memudahkan namanya kategorisasi atau retrieval-nya. Kemudian ada store itu lebih ke di mana konten itu disimpan dan bisa diakses ketika dibutuhkan. Kemudian yang keempat itu ada manage atau review, konten itu lebih di organize and can be evaluated, dan yang terakhir itu ada distribute atau publish, di mana konten itu bisa dibagikan atau dibuat available untuk orang lain. Dan kemudian yang terakhir itu ada unified repository, di mana blok ini tuh merepresentasikan the cylinder on the right is centrally storage location for all content managed by the system. Jadi setelah tadi dia di-create, di-tag, di-software, terus di-manage, terus diskusi, nah kemudian akan masuk ke unified repository sebagai tempat atau lokasi di mana informasi-informasi itu di-manage. Apa aja sih tipe kontennya tuh nanti bisa berupa report atau presentasi, best practice, memos, PowerPoint slide, email, and etc.
Jadi, tanda panah ini, this show that information flows both ways between user and the central process and between the process and unified repository. Jadi keduanya itu saling membutuhkan, saling menyambung gitu. Jadi user ke sini, misalnya user membutuhkan cara untuk membutuhkan itu kan membutuhkan user dan untuk membuat suatu lokasi untuk konten itu memerlukan tag grid-nya, teksnya, source-nya ini untuk lebih bisa memudahkan gitu. Kemudian ditaruhlah di ini unified repository ini dalam bentuk-bentuk yang udah dilabeli, yang udah ditahu di mana tempatnya gitu. Kemudian di situ ada note location and sharing expertise, di mana kan beberapa knowledge atau pengetahuan itu ada di benak para ahli itu secara individu ya, nggak semua dalam bentuk digital. Nah, sistem manajemen konten perusahaan modern sekarang ini bersama dengan sistem kolaborasi dan bisnis sosial itu lebih memiliki alat untuk membantu mereka para ahli atau pengetahuan mereka secara individu, di mana alat-alat ini merupakan salah satu direktori online untuk para ahli dan juga profil yang berisi profil mereka gitu, serta repositori konten yang dibuat oleh para ahli. Nah, alat khusus ini memudahkan kalian untuk bisa lebih menemukan pakar yang tepat di perusahaan. Jadi ICM ini bisa menglocating dan juga lebih sharing, lebih expertise gitu. Next. Di sini yang terakhir itu ada, nggak terakhir sih, pokoknya hampir terakhir, itu ada the role of the information system function in a business. Jadi ada beberapa role atau peran gitu, ada yang diantaranya itu untuk apa sih itu to responsible for information technology services. Nah, di information system department consists of spesialis, misalnya programmers. Programmers itu highly trained technical specialist will write the software instruction for computer. Kemudian ada system analyst, yaitu the principal liaison between the information system group and the rest of the organization. Ada yang kemudian yang terakhir itu ada information system manager, itu leaders of the team of programmers dan juga analisis. Juga ada project manager dan juga physical facility manager, telecommunication manager, dan etc. Nah, kemudian ada beberapa important rules lagi gitu. Di yang akhir tuh ada 6. Biasanya ini lebih dipakai banyak perusahaan yang lebih besar. Misalnya CEO atau Chief Information Officer ini merupakan manager, merupakan senior manager who oversees the use of information technology in the firm. Kemudian ada si CSO, yaitu pengguna of information system security for the firm and yang bertanggung jawab untuk mengenforcing the firm information security possibility. Jadi CCO ini bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih pengguna dan spesialis sistem informasi mengenai keamanan, menjaga agar manajemen tetap waspada terhadap ancaman dan gangguan keamanan. Kemudian ketiga itu ada CPO, yaitu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa company complies with data privacy laws and regulation. Kemudian ada CKO is responsible for the firm's knowledge management program. Nah, di CKO help design program and system to find new sources of knowledge atau untuk membuat lebih baik knowledge yang udah ada dalam organisasi dan manajemen proses. Kemudian yang kemudian yang kelima itu ada CDO, di mana CDO ini bertanggung jawab atas tata kelola dan penggunaan informasi di seluruh perusahaan untuk memaksimalkan nilai data organisasi. Jadi CDO ini memastikan bahwa perusahaan mengumpulkan data yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya, menerapkan teknologi yang tepat gitu, dan juga menggunakan hasilnya untuk mendukung keputusan bisnis. Dan yang terakhir itu ada end user. Jadi end user ini adalah orang-orang dari departemen outside the information. Jadi departemen di luar information system group or use application. Nah, they are becoming more involved in designing and developing information system. Jadi di masa lalu itu kan kelompok sistem informasi sebagian besarnya itu terdiri dari programmer. Nah, namun sekarang itu lebih banyak semacam analisis sistem dan juga spesialis jaringan gitu. Departemen sistem informasi menjadi kekuatan lebih untuk perubahan dalam organisasi mereka, untuk menyarankan strategi dan produk bisnis baru, dan mereka mengkoordinasikan pengembangan teknologi dan perubahan dalam organisasi. Next.
Oke, kemudian yang kedua itu ada informasi system services, yaitu yang pertama ada computing services, di mana computing services ini menghubungkan karyawan, customer, dan juga supplier into a coherent, coherent digital environment, termasuk mainframes, server server komputer, juga desktop dan laptop komputer, dan juga mobile device. Jadi, computing services ini lebih menghubungkan mereka terkait jasa-jasa terkait fitur-fitur atau penggunaan dalam komputer itu. Kemudian yang kedua itu ada telecommunication service, yaitu yang menyediakan data, suara, dan video yang terkoneksi dengan karyawan, customer, maupun supplier. Yang ketiga itu ada data management services. Nah, data management services ini menyimpan dan juga memanage data perusahaan dan menyediakan kapabilitas untuk menganalisis data. Kemudian yang keempat itu ada IT Management Service. Nah, IT Management Service plan and develop the infrastructure, coordinate with the business unit for IT service, manage accounting for the IT expenditure, and provide project management services. Kemudian, yang terakhir yaitu ada namanya IT Educational Services. Salah, ada IT Standard Service yang menyediakan perusahaan dan juga unit bisnisnya dengan policy, dengan aturan determine not only informasi mana aja teknologi akan digunakan, tapi juga kapan dan bagaimana itu digunakan. Kemudian educational service sama kan. And then terus the rest ada IT education service dan juga ID research and development service-nya. IT Research and Development Service ini lebih ke bagaimana mengenai teknologi yang digunakan untuk meriset dan juga yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat meriset dan mendevelopment jasanya gitu. Next. Okay, that's all from us. Thank you so much, guys. Don't forget to put the question in the box, and we will also put the link, the material in the description. So this has been group 5. Thank you so much. Bye.